Mama tadi bilang apa? Ayah. Aku tahu aku salah, Mas. Tapi bukan berarti aku ngelupain dia. Tiap hari aku selalu ingat sama Diandra. Aku kangen sama anak aku, Mas. Itu bukan alasan. Jangan pernah Diandra tahu kalau kamu nggak mau putri kamu hancur. Ya aku tahu, Mas. Itu kenapa aku datang ketemu sama kamu sekarang. Tapi Jordan akan menikah dengan Yunita dan Diandra pasti akan hadir di sana. Kamu harus tutup mulut. Soal siapa sebenarnya Diandra. Iya, aku tahu, Mas. Aku nggak akan bilang. Aku cuma mau minta izin. Izinkan aku mencintai dan melindungi dia. Meski hanya dalam diam, Mas. Cuma itu yang aku minta. Oh, pantas. Mama selalu aja belain Diandra. Bahkan lebih dari aku. Ternyata karena Diandra memang anak kandung Mama. Aku benar-benar gak nyangka perempuan murahan itu ternyata dia saudara tiri aku. Ya Allah, ini buruk banget. Kalau sampai Om Adam dan Tante Laras tahu, bisa-bisa mereka berubah pikiran dan jadi lebih menghargai Diandra. Ya, karena dia ternyata anak kandung Mama. Orang yang terpandang dan punya kelas. Om nakal boleh nggak? Freya beli es krim rasa strawberry. Jangan ke rasa strawberry, mau rasa rendang pun kalau ada Freya beli, gak apa-apa. Asik, terima kasih ya Om. Sama dong. Gua cuma butuh sedikit rambut dia, sedikit aja. Wahai peri-peri penabur bunga, semoga sore ini angin asmara bertiup lembut di halaman kerajaan. Nggak nyangka, ternyata pangeran berkuda putih zaman sekarang datangnya bukan pakai mahkota, tapi memakai brewok tipis dan dada bertato yang membuat taman hatiku mendadak berbunga-bunga. Tunggu. Aduh. Ini rombongan es krim pada mau kemana? Mau jalan aja tanpa pengawal resmi. Ya, Pak El mesti selalu ikut dong. Suster, nanti kalau di sana suster saya berikan es krim lambang hati, itu berarti kita berjodoh. Aha. Nanti saya beli 2. Satu untuk Freya, satu untuk suster. Kira-kira hati suster meleleh nggak dengan itu? Ya, kalau suster hatinya nggak meleleh berarti hati suster bukan es krim, tapi freezer. Setiap hari saya layu terus beku aja. Mas Al boleh nggak sedetik saja dia? Nggak bisa lidah saya kalau lihat kecantikan suster itu selalu maunya puitis. Suster, saya sudah menyiapkan bunga ini walaupun ini bunga plastik. Tapi bunga ini memang nggak bagus. Lebih bagus kecantikan suster. Tapi anggap saja bunga ini mewakili cinta saya yang tumbuh di rimba raya tanpa pupuk. Geli. Oh, jangan geli-geli aja dong. Sekali-sekali cinta gitu kenapa sih? Terimalah ini.
kayak ikan baung. Berisik banget sih ini. Tapi gue harus sabar. Terimalah. Udah yuk. Yuk. Makan tunggu. es Nggak krim kepake. bersama-sama keluarga kecil. Nih. Dek. Bang, es krim yang warna pink satu ya. Oh iya dek, bentar ya. Dek, Terima kasih. kembalian ambil aja. Tadi bang ya. Duduk situ yuk. Bang, es krim yang rasanya bentuk hati. Rasanya enak. Saya menyatakan cinta, satu aja. Tekan lagi dong. Nah, sini aku bukain. Nih. Terima kasih. Sama-sama dong. Suster. Hey, ini saya beliin es krim yang lambang hati untuk kamu yang paling tercinta. Bisa aja. Saya cuma terima ini karena lagi panas aja loh. Sampean jangan GR. Seperti hatiku. Lambang hati. Iyalah. Mas Al. Bentuk hati. Heran gue bungkusannya. Om Nakal pengen mau es krim bentuk hati. Boleh kan? Boleh. Sini aku pegangin. Pak, es krim yang bentuk hati satu ya. Nah, bayar Om Nakal. Ya kan Om Nakal? Iya. Sial. Padahal tadi udah hampir dapet tuh. Terima kasih. Sama-sama. Ikut-ikutan lambang hati. Ini hangkeng panasnya. Mau nggak? Aku bukain. Mas kamu suka yang bentuk hati kayak gini? Nyak. Iya dong. Ya, pantesan. Kalau gitu kenapa nggak dari awal yang bentuk hati aja? Ya, meleleh. Ya udah, tapi masih bentuk hati kok. Nih, hati-hati ya makannya ya. Wow. Princess kecil. Kalau makan jangan belepotan kayak gitu toh nak. Makan kok bisa sampai belepotan kayak gitu nak. Jangan dong, tidak mencerminkan seorang princess itu. Sini. Coba lihat lagi dulu. Oh iya. Oh. Kenapa susah banget sih cuma ambil satu helai rambut anak kecil? Dear Dimitri, aku tahu apa yang kulakukan hari ini akan membuatmu membenciku seumur hidup. Aku tahu setelah hari ini, mungkin kamu tidak akan pernah lagi mau memaafkanku. Dan aku juga tahu, sejak detik aku mengucapkan kebohongan itu di depan semua orang, aku telah kehilanganmu selamanya. Maafkan aku, Dim, karena aku memilih keluargaku di atas kebahagiaanmu. Maafkan aku, karena aku memilih jalan yang paling kejam untuk menyelamatkan orang yang kucintai. Tapi tolong, percaya satu hal aja. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak satu hari pun. Tidak satu detik pun. Kamu tetap orang yang paling berarti dalam hidupku. Dan mungkin akan selalu begitu. Maafkan aku, Dim. Maafkan aku untuk kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan yang menghancurkan hidupmu. Dan perlahan juga pasti menghancurkan hidupku. Aku nggak percaya. Diandra menulis seperti ini di diary-nya. Dear Dimitri, apakah kamu baik-baik saja di sana? Apakah kamu makan dengan cukup? Apakah kamu bisa tidur?
Apakah ada orang yang menyakitimu? Seandainya kamu tahu, setiap kali memikirkan itu dadaku terasa seperti sesak. Apa kamu sangat membenciku sekarang? Apa kamu mengutuk namaku setiap hari? Kalau memang itu membuatmu merasa lebih baik, silakan lakukan. Aku pantas mendapatkannya. Tapi satu hal yang aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah melupakanmu, Dim. Aku tidak pernah sekalipun. Bahkan ketika aku mencoba memaksa diriku untuk menghilangkan dirimu dari ingatanku, aku tetap gagal. Karena di setiap sudut hatiku masih ada kamu. Selalu ada kamu. Apa semua ini benar? Diandra gak pernah ngelupain aku. Dear Dimitri, hari ini aku pindah dari Jakarta. Semua orang bilang ini adalah awal yang baru untukku. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedang memulai apapun. Rasanya seperti aku hanya sedang meninggalkan separuh hidupku di kota itu. Separuh hidupku yang bernama Dimitri. Dim, aku gak tahu apa suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu masih ingin melihat wajahku. Tapi jika suatu hari takdir mempertemukan kita lagi, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak pernah. Dan mungkin aku akan membawa perasaan ini sampai akhir hidupku. Diandra. Diandra ternyata merasa bersalah. Merasa sampai seburuk ini. Dia menyesal. Dia sedih. Tapi apa maksud kata-kata ini? Maafkan aku karena aku memilih keluargaku di atas kebahagiaanmu. Maafkan aku karena aku memilih jalan yang paling kejam untuk menyelamatkan orang-orang yang kucintai. Kenapa Diandra menulis seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi sih? Sampai-sampai Diandra tega memfitnah aku kayak gini. Apa ada hubungannya dengan baris kata-kata ini? Oke, sekarang gua cuma butuh satu helai rambut. Muka lihat deh, es krimnya mulai dikit lagi. Bagus, abisin aja udah gak apa-apa. Makan lagi, abisin. Nih kan, kamu rambutnya berantakan gara-gara suster peri kan. Adep sana, aku beresin dulu rambutnya.